Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 dan di sini ada beberapa nama dari anggota kita dan di sini kita akan membahas tentang pengaruh situasional. Next. Nah, di sini kita masuk ke dalam sifat pengaruh situasi. Di sini ada 3 yang mempengaruhi situasional itu mencakup semua faktor eksternal, sementara yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 3. Yang pertama dia bersifat temporer atau sementara, yang kedua itu tidak berasal dari karakter konsumen yang stabil, dan yang ketiga itu tidak melekat pada produk itu sendiri. Jadi sini aku mau menjelaskan satu-satu dari ketiga ini. Yang pertama itu bersifat temporer atau sementara. Artinya itu kayak misalnya itu cuma berlaku sementara waktu. Bukan sifat aslinya kita gitu. Contohnya kalau misalnya nih, kita lagi bad mood kan. Kalau misalnya lagi bad mood tuh kan malas ngapa-ngapain. Contohnya itu kayak kita malas ngerjain tugas, malas kemana-mana. Tapi kalau misalnya nih, mood kita lagi bagus, lagi happy, pasti kayak istilahnya mau ngerjain tugas pun semua tugas mata kuliah pasti kita kerjain kan kalau suasana mood kita tuh bagus. Nah, kalau yang tidak berasal dari karakter konsumen yang stabil itu maksudnya itu karena bukan karena kepribadian kita tapi karena momen yang tertentu. Contohnya tuh misalnya nih dalam kehidupan sehari-hari kita tuh orang yang hemat. Misalnya kayak mau beli sesuatu pun kita mikir-mikir gitu kan. Misalnya nih harga barang A itu mahal, nah semenjak jam B murah, jadi kita ambilnya yang murah karena kita di kehidupan sehari-hari itu orang yang hemat. Tapi kalau misalnya nih kita lagi di luar kota, lagi liburan atau lagi kemana kayak gitu, kita jadi orang yang bener-bener boros gitu, mau beli sesuatu barang tuh kita ambil aja karena kita lagi bukan di daerah kita. Jadi kita tuh misalnya lagi di Bali nih, terus di Bali ada barang yang nggak ada di Balikpapan. Nah, kita beli sampai di mana kita tuh nggak nyadar kalau kita tuh berada di situasi yang boros. Tapi itu bukan sifat kita, itu cuman sifat konsumen yang hanya tertentu di sesuatu momentum aja gitu. Nah, terus yang terakhir, ada tidak melekat pada produk itu sendiri. Itu maksudnya bukan karena produknya yang berubah, tapi karena kondisi sekitar yang responnya berbeda. Contohnya nih, kita lagi minum kopi panas itu kan. Kopi panas tuh enaknya kan diminum yang dingin-dingin gitu kan. Cuaca yang lagi sejuk, lagi hujan tuh pasti kita butuhnya yang anget-anget gitu buat tubuh. Tapi kalau lagi panas, kopi panas tuh nggak cocok sebenarnya dipanas karena sudah panas, ngapain kita minum yang panas-panas, jatuhnya kan tambah panas gitu kan. Nah, itu artinya nggak melekat pada produk itu sendiri. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis situasi konsumen. Jadi, perilaku konsumen itu terjadi di antara 4 kategori atau jenis situasi yang luas. Contohnya ini ada 4, situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi disposisi. Di sini akan membahas tentang situasi komunikasi. Jadi situasi komunikasi itu apa sih? Situasi komunikasi itu terjadi saat konsumen menerima pesan dari iklan promosi, baik di TV, media sosial, ataupun iklan-iklan yang kita biasanya lihat di jalan gitu kan. Contohnya tuh kayak iklan TV tuh lebih efektif kalau ditayangin pas penontonnya itu lagi santai, lagi gak ngapa-ngapain, istilah lagi kayak free gitu kan. Nah, jadi timingnya itu ngaruh gitu sama si moodnya si konsumen itu. Karena kalau misalnya moodnya konsumennya lagi jelek, mau ngeliat iklan pun dia nggak tertarik. Tapi kalau misalnya moodnya lagi bagus, pasti dia tertarik buat nonton iklan-iklan yang menurutnya dia tuh bagus lah gitu istilahnya. Jadi situasinya itu di mana si konsumen ini menerima informasi yang sangat berdampak pada perilaku mereka atau pada mood-moodnya mereka gitu. Next. Nah, yang kedua ada situasi pembelian. Itu maksudnya adalah situasi keadaan di mana si pembeli ini melakukan, contohnya tuh kayak siapa yang hadir, waktunya, tekanan, dan lain-lain. Contohnya tuh kayak situasi pas kita lagi belanja di toko, di mall, atau di online shop. Contohnya tuh kayak misalnya nih, uh, tiap kita tiap kita mengambil keputusan tuh kan pasti beda-beda ya tergantung dengan kondisinya kita ngapain. Contohnya nih kalau misalnya kita lagi belanja bareng teman. Kalau dari aku sendiri belanja bareng teman tuh mikir-mikir gitu kan. Misalnya nih kita ke toko make up atau
skincare gitu kan bareng teman. Nah pasti yang dilihat itu apa, harganya dulu. Kalau misalnya harganya mahal tapi nggak sesuai sama kebutuhan kita, pasti nggak bakal dibeli. Tapi kalau misalnya kita nih lagi belanja sama orang tua, sama mama, sama papa, mau ngeliat barang yang menurut kita harganya mahal pun, pasti kalau jalan sama mereka tuh pasti dibeli gitu ya kan istilahnya. Kalau dari aku kayak gitu, kalau teman itu aku ngelihat harga, tapi kalau sama orang tua aku nggak ngelihat harga, karena aku bareng orang tua yang dimana ngeluarin duit itu bukan sama aku tapi sama mereka. Jadi di contoh uh, lagi belanja, contohnya yang tadi sama siapa, lagi hangout sama siapa. Kalau misalnya yang lihat harga dulu orang tua kita, tuh contohnya. Next. Nah, dia Rivali back dong yang tadi situasi penggunaan. Nah, di sini ada situasi penggunaan. Jadi pemasar itu perlu memahami situasi penggunaan yang sesuai atau mungkin sesuai dengan produk mereka itu. Kadang kan brand itu pengen produknya itu dipakai tidak hanya di satu momen doang. Istilahnya kayak produknya mereka tuh selalu diingat dimanapun dan kapanpun gitu kan maunya mereka. Nah jadi contohnya nih ada Jeko bikin kampanye donatnya tuh dianggap cocok dimakan di kapan aja, bukan cuma di pagi doang. Jadi istilahnya Jeko ini pengen donatnya tuh dimakan pagi atau lagi nggak mood, terus si Jeko ini pengen donatnya itu dimakan juga kalau bukan keadaan yang promo-promo doang gitu kan. Biasanya kan Jeko tuh kan suka ngadain promo ya, kayak beli satu lusin gratis satu lusin, jadi 2 kotak gitu kan. Jeko tuh nggak pengen jadi beli cuman handphone aja. Mereka sebenarnya ini beli normal pun juga, jadi ya kayak di kapanpun gitu, jangan cuma situasi si uh, diskon. Next. Nah, yang terakhir di sini ada situasi disposisi. Jadi, situasi disposisi ini adalah kondisi pas konsumen itu buang atau ngeluarin produknya setelah dipakai. Jadi, konsumen itu seringkali harus kemasan atau penggunaan. Misalnya, minum buang ke tong biasa atau, nah, pilihan yang kayak gini kan istilahnya bisa nunjukin sikap kita ya terhadap lingkungan, dan juga bisa menunjukkan sifat kita kepada istilahnya kayak bisa memanfaat produknya itu. Jadi misalnya nih kita bingung si ini buangnya ke daur ulang atau yang kebiasa aja. Nah itu kan termasuk kayak istilahnya pikiran-pikiran yang hal-hal basic gitu. Kenapa kita harus mempertanyakan hal seperti itu gitu kan. Jadi si brand ini harus melakukan program kayak recycle with me gitu dari brandnya minuman itu. Contohnya pemasaran yang memanfaatkan situasi disposisinya. Karena apa? Karena beberapa konsumen itu menganggap kemudahan pembuangan merupakan atribut produk yang penting. Jadi si produknya ini harus membuatkan kayak tadi kayak program recycle with me. Jadi si konsumen tuh nggak perlu mikir, nggak perlu harus kayak bingung harus buang ke tempat yang biasa atau ke recycle gitu. Okay, next. Oke, baik lanjut. Eh, Situational characteristic and consumption behavior. Kita tahu kalau setiap konsumen itu tuh punya karakteristiknya masing-masing, tapi juga ada selain dari internal juga ada eksternal. Nah,
Kalau asal kalian tahu ya teman-teman, jadi karakteristik situasional itu bisa karena dari eksternalnya. Semisal kayak contoh nih, beberapa faktor kayak tempat, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, dari itu karakter situasional itu sendiri itu kayak konsep yang menjelaskan bagaimana perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor yang spesifik juga terdapat dari waktu dan tempat tertentu, entah dari karakteristik pribadi konsumen ataupun atribut dari produk sendiri. Nah, untuk memahami perilaku konsumen, kita harus melihat interaksi antara tiga hal, yaitu konsumen itu sendiri, produk atau iklan, dan situasi di mana keputusan itu dibuat. Next. Nah, situational karakteristik dan consumption behavior itu punya 5 karakteristik utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, lingkungan fisik, physical surrounding. Kedua, lingkungan sosial, social surrounding. Ketiga, perspektif waktu atau temporal perspective. Keempat, definisi tugas, text definition. Dan yang kelima, kondisi awal atau antecedent state. Next. Nah, pada lingkungan fisik nih, teman-teman, physical atau physical surroundings, mencakup semua elemen seperti dekorasi, suara, aroma, pencahayaan, cuaca, dan penataan barang dagangan atau material yang mengelilingi produk atau konsumen. Ini adalah sebuah jenis yang mempengaruhi situasi kita dalam membeli suatu produk atau barang yang kita ingin beli. Terutama dalam konteks seperti kayak kita misalkan di kafe, di retail, atau di tempat-tempat distribusi itu kan banyak ya. Contoh kayak suasana tokonya nih, store atmosphere. Kayak, wah, suasana tokonya adem, pemandangannya view-nya indah, kemudian dia juga memiliki banyak sekali eh, hiasan atau dekorasi yang membuat kita nyaman di sini. Nah, itu membuat para konsumen itu betah untuk tinggal di situ dan membeli produk tersebut atau tertarik ingin membeli produk tersebut. Kemudian aroma, apa sih hubungannya aroma ini dengan sebagai kita sebagai konsumen? Bayangin kalian ke kafe terus nyium bau yang tidak sedap atau tidak enak. Kan kalian tidak mau dong nyium bau yang tidak sedap atau tidak enak itu. Kalian pasti dong ingin ke kafe dengan bau yang segar, udara yang segar, atau udara yang bersih, ataupun aroma kopi yang Arabic, ataupun matcha-able, ataupun juga ya Americano. Nah, kita tentu aroma ini mempengaruhi situasi, di mana akan mempengaruhi mood dari konsumen itu sendiri. Kalian tidak mau dong kalau semisalkan tiba-tiba ada bau yang tidak enak nih. Bayangin kalian di kafe terus ada bau Indomie, kan kalian gregetan gitu jadinya. Nah, semisalkan lanjut nih, musik. Nah, musik ini juga bisa mempengaruhi karakteristik konsumen dalam membeli suatu produk atau barang. Semisalkan kalian berada di toko kafenya itu wibu gitu, kejepangan banget. Nah, itu banyak banget suara-suara atau lagu anime yang membuat mereka terbawa oleh alunan-alunan musik dari kayak lagu. Jadi lagu-lagu itu membawa karakteristik konsumen yang dari eksternal itu membawa mereka itu ingin tetap stay. Nah, tentu ini akan berhubungan dengan suasana toko atau store atmosfer yang membuat mereka merasa nyaman di toko tersebut. Selanjutnya adalah keramaian. Nah, pasti kalian sadar nggak sih kalau kalian ingin membeli suatu produk atau barang, kalian biasanya tidak mau ke tempat sepi. Biasanya kalian akan memilih tempat yang ramai karena biasanya tempat ramai itu stigmanya biasanya, oh rame berarti itu enak, ataupun oh rame itu pasti karena banyak pembeli berarti dia punya kredibilitas. Oh dia rame mungkin karena banyak yang suka. Nah, jadi ini adalah komponen dalam lingkungan fisik, physical surrounding yang hampir setiap hari itu dirasakan oleh para konsumen. Next. Lanjut adalah social surrounding atau lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah individu-individu lain yang hadir dalam situasi tertentu. Misalkan tindakan orang sering dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Misalkan nih pengaruh utama, kepatuhan pada ekspektasi kelompok. Individu cenderung mematuhi ekspektasi kelompok, terutama ketika perilaku tersebut terlihat. Misalkan nih, kalian beli atau belanja makanan, pasti kalian ingin nentuin tempat tuh. Enaknya gacoan atau gado-gadoan. Nah, pasti kalau kelompok dari tiga, misalkan 5 orang nih, 4/5 milih gacoan, kamu sendiri milih gado-gadoan. Otomatis biasanya karena kelompok kalian itu pilihnya gacoan, kalian akan ngikut. Nah, ini yang akan mempengaruhi ekspektasi beberapa orang dalam suatu kelompok dalam ingin membeli
suatu produk atau barang. Kemudian aspek spesifik dari pengaruh sosial. Nah, ini sebenarnya kayak sebenarnya secara tidak langsung, misalkan rasa malu atau embarrassment. Rasa malu itu kalian itu ingin membeli suatu produk, misalkan kayak banyak nih ya, kalau misalkan cowok itu disuruh orang tuanya untuk beli eh apa itu namanya? Untuk perempuan biasanya. Pembalut, pembalut. Ya, pembalut. Nah, biasanya terima kasih ya Rapli ya. Ya, untuk membeli pembalut biasanya cowok itu kadang malu karena ya tidak bukan hal lumrah, tapi ya memang tidak semua cowok seperti itu. Nah, bisa juga kalau rasa malu ini ingin membeli barang-barang perempuan seperti kosmetik. Nah, ada beberapa kayak sebenarnya cowok itu ingin membeli beberapa barang kosmetik tapi dia merasa malu karena memang kosmetik atau fashion biasanya stigmanya untuk perempuan sehingga dia terkadang malu tapi tetap ingin membeli karena dia ingin tahu. Biasanya kayak misalkan nih ngantri, cepet-cepet dia biasanya beli karena kayak bisa nyembunyi-nyembunyiin gitu, guys. Kemudian pengaruh pada pembelian impulsif. Nah, sebenarnya pembelian impulsif ini secara tidak langsung ya, karena memang dia membeli karena memang surroundingnya gitu, kayak secara tidak langsung teman-teman. Oke, next. Oke, aku izin masuk ya. Jadi di sini kita akan membahas temporal perspektif. Di mana temporal perspektif sendiri singkatnya itu atau sederhananya adalah pengaruh waktu terhadap cara orang berbelanja dan mengambil keputusan. Di mana kita bisa lihat ada 4 poin utama. Yang pertama itu ada time pressure. Di mana coba kalian bisa bayangkan kayak misalnya kita lagi pergantian sesi nih, sesi 1 dan sesi 2, kan cuma ada 15 menit tuh waktunya pergantian sesinya. Nah, di situ tuh pasti kita bakal mikir kayak misalnya kita lapar nih, pasti yang makanan yang kita bakal beli itu adalah makanan yang ada di kantin ITK gitu kan, kayak ya makanan yang itu gitu, harganya mau berapapun yang penting kita kenyang. Nah itu adalah time pressure. Yang kedua ada time of the day. Jadi time of the day ini singkatnya itu kayak pagi siang gitu. Jadi misalnya kita pagi, konsumen tuh pas pagi mereka inginnya beli kopi biar melek ya kan, dan malamnya mereka ordernya misalnya kayak makanan berat atau kopi lagi untuk menjaga mereka melek sampai pagi gitu kan misalnya. Yang ketiga itu ada pengaruh seasonality atau bisa dibilang pengaruh musiman, dimana kalau kita bisa, kalau kalian ngeh itu misalnya kan kalau di Indonesia sendiri adanya musim panas ya. Musim panas itu pasti penjualan es itu melonjak gitu. Nah otomatis kalau dari situ kita bisa tahu gitu kalau musim panas berarti konsumen tuh maunya hal yang dingin. Terus mereka tuh lebih cenderung beli-beli hal yang bisa membuat mereka tuh nggak kepanasan gitu di musim tersebut. Terus yang terakhir ada planning the horizon. Jadi planning the horizon ini artinya adalah mereka tuh kalau mau belanja, mereka udah punya plan dulu mereka mau belanja apa dari jauh-jauh hari gitu. Misalnya kayak mereka tuh ada orang yang belanja secara bulanan dan juga ada yang belanja secara harian. Nah, planning horizon itulah orang yang belanja secara bulanan tersebut. Nah, jadi itu tuh singkatnya itu temporal perspektif ini itu tuh kegiatan seseorang atau waktu gitu. Waktu yang mempengaruhi cara seseorang itu berbelanja atau membeli suatu produk. Next. Nah, di sini ada yang namanya tax definition. Jadi tax definition sendiri itu artinya adalah jelas sebagai alasan atau tujuan dibalik aktivitas pembelian atau pengguna produk. Jadi kayak di sini tuh kita ngomongin kapan mereka beli gitu, kapan si konsumen beli atau kapan kita beli. Jadi tax definition sendiri itu merujuk ke kenapa kita membeli produk tersebut gitu. Jadi karena kan pasti setiap orang itu punya alasan sendiri saat membeli produk. Nah, kan ada jenis-jenisnya nih, ada 3. Yang pertama itu ada self use kan. Jadi self use ini atau penggunaan untuk diri sendiri itu artinya kayak contohnya itu kita tuh kamu beli parfum, tapi parfum tuh kamu beli untuk dirimu sendiri. Nah, jadi task definition di situ adalah untuk kamu menggunakan produk itu sendiri. Jadi self use. Nah, yang kedua itu ada give atau giving. Itu singkatnya adalah kita memberikan produk ke seseorang.
entah itu sebagai hadiah ataupun lain-lain lah, sebagai self reward untuk orang tersebut juga bisa. Jadi contohnya itu kayak misalnya kita tadi beli parfum tadi, tapi beli parfum tersebut kita belikan untuk orang, jadi untuk kita kasih ke orang dengan kayak kemasan yang elegan ataupun merek-merek yang terkenal gitu untuk kita kasih ke orang tersebut. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya special occasion. Jadi special occasion ini sebenarnya mirip sama gift and giving. Tapi special occasion ini yang ditekankan di sini adalah eventnya atau hari-hari spesialnya. Jadi contohnya kayak misalnya kayak Lebaran nih. Di Lebaran itu seseorang pasti suatu keluarga itu beli baju baru gitu kan. Misalnya kayak ke Lebaran nih, ada diskon terus ada apa. Nah, mereka tuh beli baju baru karena itu tuh momen Lebaran, karena itu tuh lagi eventnya Lebaran gitu. Jadi singkatnya itu text definition itu ngomongin kapan kita membeli produk tersebut atau kenapa kita beli produk tersebut gitu. Oke, next. Oke, izin masuk ya teman-teman, Ciara 24 atau 16. Jadi di sini aku ngebahas terkait antecedent states atau keadaan sementara suatu konsumen. Nah, itu sendiri memiliki pengertian kondisi sementara dari diri konsumen yang tidak bersifat permanen, tetapi mempengaruhi perilaku pembelian dari konsumen ke konsumsi. Nah, ini nih sifatnya sementara atau temporary dan berasal dari dalam diri konsumen, bukan dari lingkungan luar. Antecedent states ini dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, kategori moods atau suasana hati dan momentary conditions atau kondisi sesaat. Nah, yang pertama aku akan ngebahas terkait moods atau suasana hati. Nah, setiap kita berbelanja pasti kita selalu memiliki perasaan yang berbeda-beda ya, suasana hati yang berbeda. Nah, perasaan sementara yang relatif tidak intens dan tidak selalu dipicu oleh satu kejadian spesifik. Contohnya seperti mood senang, sedih, bosan, rileks, antusias. Nah, ini kayak kalian nih kalau belanja, kalau misalkan mood kalian lagi jelek, pasti kalian tuh kayak malas banget belanja. Terus tapi kalau misalkan emang mood kalian tuh lagi happy, lagi senang, lagi ada hal yang bikin kalian senang, itu pasti kayak otomatis kan tuh pengen belanja. Terus habis itu mengeluarkan duit tuh dengan gampangnya gitu loh. Terus habis itu mekanisme pengaruh yang pertama, mood congruent processing dan perhatian dan elaborasi serta keputusan impulsif versus deliberatif. Impulsif nih kayak yang kalian tahu ya, impulsif nih kayak berbelanja berlebihan karena kita terlalu senang dan kita terlalu happy. Kayak misalkan nih kalian abis dapat gaji, awal bulan banget nih gaji, jadi kayak uangnya masih banyak nih, jadi aku mau belanja ini, tapi nanti pas di akhir-akhir bulan tuh kayak merasa kayak kok uangku tinggal segini. Nah, itu namanya impulsif atau berbelanja secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang harusnya dibeli. Oke, yang kedua ada momentary conditions atau kondisi sesaat, di mana keadaan fisik atau konkret yang sementara, misalnya seperti rasa lapar, haus, lelah, sakit, sedang terburu-buru. Nah, ini kayak misalkan nih kalian lagi lapar, kalian habis nge-mall nih, otomatis atau kalian lagi jalan, otomatis kayak kalian tuh capek kan, capek jalan, capek otomatis kalian tuh lapar, terus haus. Nah, di situ ada penjual makanan dan penjual minuman, otomatis kita langsung berbelanja di situ ya. Habis itu kita memiliki uang tunai lebih. Nah, kayak tadi yang aku mention di awal, kita baru gajian, otomatis kita kayak ngerasa kayak kita memiliki segalanya, kita bisa beli segalanya. Terus atau sedang merasa kehabisan uang. Ini kondisi kayak misalkan tadi aku bilang mention di awal lagi. Tadi aku ada mention pas di akhir bulan, karena kita di awal bulan habis gajian tuh ngerasa kayak uang kita ini banyak, jadi kita ada sifat impulsif atau berbelanja tidak sesuai kebutuhan. Jadi di akhir-akhir itu kita kayak uang kita habis nih, jadi kita harus hemat. Nah, di sini ada jenis dan contoh pengaruhnya. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis seperti lapar, yang kedua ada kelelahan atau stres, yang ketiga ada tekanan waktu, dan keempat ada ketersediaan sumber daya sesaat. Oke, next. Oke, di sini kita ada contoh video ya guys. Di
bisa ditonton. Nggak sempit lagi semuanya. Hanya kata mama Oke guys, tadi itu kan iklan terkait IKEA yang pada intinya isi iklan tersebut dia mempromosikan kasur yang nyaman dan alat-alat tidur gitulah kayak bantal gitu-gitu, kayak sofa gitu. Karena kalau misalkan kasur yang gak nyaman, terus kasurnya juga sempit, terus kita kan di situ dia membutuhkan jumlah yang banyak dan volume apa namanya ukuran untuk kasurnya tuh dia membutuhkan yang luas dan lebar karena di situ ada cucunya gitu kan. Jadi ya pada intinya mereka mempromosikan IKEA yang menjual harga terjangkau dan kualitas yang sesuai dengan harga lah. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dampak terhadap perilaku konsumen. Yang pertama ada mempengaruhi persepsi, minat beli, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada mood dan kondisi sesaat dapat meningkatkan pembelian impulsif. Yang ketiga ada menentukan reaksi terhadap iklan dan promosi. Nah, yang pertama, mempengaruhi persepsi, minat beli, dan pengambilan keputusan. Ini dampak dari perilaku konsumen dapat mempengaruhi dari minat beli kita sendiri terhadap barang tersebut dan terhadap pengambilan keputusan yang akan kita ambil nanti, membeli atau tidak. Yang kedua, mood dan kondisi saat dapat meningkatkan pembelian impulsif. Nah, yang tadi aku kan di awal juga udah mention ya, mood kita kalau misalkan emang lagi bagus gitu, lagi bagus dan lagi ada uang, itu otomatis kita menjadi impulsif atau boros. Yang ketiga, ada menentukan reaksi terhadap iklan dan promosi. Nah, ini tergantung dari iklan dan promosi itu sendiri. Kalau misalkan memang iklan dan promosi tersebut dapat meyakinkan si konsumen ini untuk membeli, itu otomatis mereka akan tertarik untuk membeli barang tersebut atau produk tersebut. Oke, selanjutnya ada aplikasi bagi pemasar. Bagaimana pemasar bisa memanfaatkan atau menyesuaikan strategi pemasaran mereka berdasarkan kondisi sementara konsumen atau mood dan kondisi sesaat. Yang pertama ada ciptakan suasana toko atau iklan yang membangun mood positif. Yang kedua ada gunakan waktu promosi yang tepat. Ketiga ada posisi produk sebagai mood booster atau solusi praktis untuk kondisi sesaat. Yang pertama, ciptakan suasana toko atau iklan yang membangun mood positif. Seperti yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan emang iklan kalian tuh membuat mereka tertarik, membuat mereka ingin membeli, itu otomatis iklannya kan berupa hal yang positif, nggak mungkin dong negatif. Terus yang kedua, ada gunakan waktu promosi yang tepat. Ada beberapa saat kita harus mencari waktu promosi yang tepat sesuai dengan sesuai dengan yang udah kita tentukan waktu-waktu kapan saja
barang kita dapat dipromosikan. Beda ya guys, promosi dan iklan. Promosi itu lebih ke langsung ke konsumen gitulah. Kita langsung ke konsumen. Sedangkan kalau iklan itu berupa video atau kesan pengguna agar memberikan kepercayaan kepada konsumen yang ingin membeli. Terus yang ketiga ada posisi produk sebagai mood booster atau solusi praktis untuk kondisi sesaat. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya ada ritual situations. Nah, ritual situations ini sendiri memiliki pengertian situasi sosial yang terstruktur dan bermakna simbolik, di mana terdapat serangkaian perilaku atau kebiasaan konsumsi yang berulang dan memiliki arti khusus bagi individu atau kelompok yang membuat keputusan pembelian. Jadi di sini ada kata-kata di mana terdapat serangkaian perilaku atau kebiasaan konsumsi yang berulang dan memiliki arti khusus. Otomatis kalau berulang itu mereka repurchase lah. Itu mereka membeli barang secara berulang karena mereka tuh udah merasakan kelebihan, udah merasakan barang ini nih bagus nih buat kita, barang ini nih cocok nih di kita. Itu. Habis itu ritual situation itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, terstruktur dan terulang. Kedua, memiliki makna simbolik. Ketiga, melibatkan konsumsi produk tertentu. Untuk contoh ritual situation itu ada 3. Yang pertama, ritual pribadi, private. Yang kedua, ada ritual keluarga, semi public. Yang ketiga, ada ritual publik atau nasional. Next, Rafli. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Raffi. Oke, bismillah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang strategi pemasar terhadap influensi keadaan. Jadi saat ini kondisinya kita camkan diri kita bahwa kita itu sebagai pemasar, teman-teman. Jadi kita sebagai pemasar, ketika sudah mengetahui apa saja situasi yang dihadapi oleh konsumen, maka yang pertama kita harus melakukan mengidentifikasi situasi konsumsi. Jadi pemasar perlu mempelajari di situasi mana produk itu dikonsumsi. Tujuannya untuk apa? Menemukan kapan, di mana, oleh siapa, dan mengapa produk dikonsumsi, bukan hanya siapa pembelinya saja. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu atau mengidentifikasi situasi konsumsi kita itu kapan digunakan, terus di mana digunakannya, siapa yang memakainya. Itu kita bisa lakukan caranya dengan yang pertama itu bisa dengan observasi lapangan secara langsung gitu ya, melihat bagaimana produk kita itu digunakan oleh pengguna atau user. Terus yang kedua dengan wawancara mendalam, in-depth interviews, yang dimana kita langsung berdiskusi ya, bertanya jawab dengan konsumen yang menggunakan produk kita atau layanan kita. Seperti saya pernah itu datang ke coffee shop gitu ya, lagi nongkrong sama teman-teman, tiba-tiba didatangin sama ownernya langsung, diwawancara gitu. Bagaimana kopi coklatnya dari perusahaan kami, ini adalah ciri khasnya dan sebagainya. Dan mereka melakukan interaksi di situ dengan saya. Dan akhirnya mereka dapat beberapa insight yang dimana itu bisa membangun produk mereka gitu, bahwa target pasarnya itu seperti ini gitu. Dari perilaku konsumennya itu yang seperti ini. Terus yang ketiga, focus group decision. Jadi yang dimana focus group discussion. Jadi yang dimana mereka itu berdiskusi kepada grup-grup tertentu saja. Seperti misal kayak komunitas, mungkin yang cenderung kayak olahraga, atau kayak semacam mahasiswa, terus juga mungkin komunitas dakwah atau sebagainya yang relevan dengan produk mereka. Mereka adain diskusi di situ. Atau dengan data sekunder yang keempat, dan transaksi, yang dimana data yang udah ada lalu kita olah, dan juga transaksi-transaksi kita lihat dari situ bahwa volume penjualan tertinggi itu dari produk yang mana, terus konsumen itu sukanya apa di bagian produk kita itu,
Di situ kan nanti kayak ada semacam mungkin bisa dari Google Form atau dan sebagainya. Kita bisa ambil data dari situ. Terus yang kedua, kita melakukan survei konsumen. Jadi survei sampel konsumen yang lebih besar untuk lebih memahami dan mengukur bagaimana produk digunakan dan manfaat yang dicari dalam situasi penggunaan oleh segmen pasar. Nah, di sini ada tampilan sebuah data ya, dimana dari contoh bukunya itu menampilkan di sini ada dua situasi. Yang pertama, situasi untuk membersihkan mulut saat bangun pagi. Terus situasi kedua, sebelum rapat bisnis penting di sore hari. Jadi mereka ini ingin mengukur gitu dari dua situasi ini, dari beberapa produk itu mana yang lebih condong. Dan di sini ada beberapa sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu Y-nya yang di atas itu digunakan jauh dari rumah. Jadi kita melihat gitu, bisa melihat bahwa dari produk-produk ini mana yang lebih jauh digunakan dari rumah. Terus yang di sumbu Y bawahnya itu penggunaan di rumah. Terus sumbu X yang kirinya itu khawatir dengan pribadi tanggapan. Maksudnya dia itu menggunakan produk itu tuh bukan untuk validasi sosial atau apa, cuman murni pure untuk kebutuhan pribadi mereka aja gitu. Terus untuk sisi X yang kanan itu khawatir dengan tanggapan dari yang lain, misalnya dari teman-teman mereka, keluarga mereka, atau orang lain gitu ya. Nah, di sini ada beberapa produk kayak permen rasa mint, permen karet rasa mint, terus permen rasa buah, terus juga ada kayak nih minuman bersoda, segar buah, dental aids, obat kumur, pasta gigi. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya, menarik dari yang paling signifikan aja. Itu misal nih, dari permen rasa mint, dia paling condong ke digunakan jauh dari rumah, terus juga paling condong ke khawatir tanggapan dari yang lain. Berarti fungsi produk dari permen rasa mint ini digunakan adalah yang dimana itu berfokus pada kayak semacam produk ini itu digunakan untuk kepercayaan dirian, confidence ya, percaya diri ketika sebelum merapat bisnis penting gitu ya. Misal di sore hari kayak situasi kedua ini, mereka mungkin takut mulutnya bau sehingga nanti dari rekan-rekan kerja yang lain dia tidak enak untuk saling berinteraksi dan segala macam, sehingga dia malu untuk berbicara. Sehingga dari fungsinya permen rasa mint itu adalah memanfaatkan situasi yang kedua ini, yaitu membuat user atau pengguna atau konsumen dari permen rasa mint ini untuk bisa percaya diri pada saat rapat bisnis penting di sore hari. Terus untuk situasi yang pertama itu untuk membersihkan mulut saya saat bangun pagi. Ini kan ada beberapa ya, kayak dental aids, terus juga segar buah dan segala macam, ada obat kumur. Nah, ini yang paling signifikan itu teman-teman ada pasta gigi. Nah, yang dimana dia khawatir dengan pribadi tanggapan, yang dimana ketika bangun pagi itu dia khawatir gitu dengan kesehatan giginya, terus juga warna dari giginya. Murni pasta gigi itu digunakan untuk kebutuhan pribadi dia gitu. Terus untuk penggunaannya juga lebih banyak digunakan di rumah. Jarang ada orang yang menggunakan pasta gigi ketika lagi di bus, itu jarang ya. Atau ketika lagi di tempat umum gitu. Nah, dari sisi pemasar bisa memperhatikan dan menyesuaikan juga. Berarti ketika ingin sebuah iklan gitu misalnya, maka dari pasta gigi iklannya itu misalnya kayak anak-anak gitu bangun pagi mau sekolah, terus ibunya teriak jangan lupa sikat gigi anak-anak, terus mereka sikat gigi pakai pasta giginya yang sesuai dengan mereknya, produknya. Terus giginya ada kayak mungkin kinclong gitu, bakalan kinclong putih bersih, akhirnya dia pergi sekolah gitu. Akhirnya nanti muncul iklannya kayak
manfaat dari gigi bersih dan segala macam, fokus untuk kebutuhan pribadi mereka. Nah, kalau dari rasa mint permen karet gitu, mungkin iklannya kayak lebih ada orang-orang bapak-bapak gitu buru-buru mau rapat sore gitu ya. Nah, terus mereka habis kayak makan makanan yang berminyak-minyak gitu, bau mulutnya dan segala macam. Terus ketika hadir di rapat, pada saat dia ngomong bernafas gitu ya, mungkin dari rekan-rekan kerjanya ngerasa kayak kebauan gitu, mukanya berubah gitu, nggak enak karena hawa nafasnya si bapak-bapaknya tadi. Akhirnya mereka bapak-bapak tadi ambil permen rasa mint tersebut, dimakan, akhirnya nafasnya langsung berbau segar gitu, tidak ada bau-bau mulut lagi. Dari situ muncul kayak perasaan confidence, percaya diri, dan dari situ terselesaikan masalahnya mereka. Kurang lebih seperti itu cara membaca data ini. Oke. Next. Nah, terus yang ketiga itu susun matriks segmentasi orang dan situasinya. Jadi kita setelah ini ada kolom yang di bukunya itu dipelajari, baris-barisnya itu adalah situasi pengguna utama dan segmentasi pengguna. Terus kolom-kolomnya itu yang ke bawah adalah kelompok pengguna dengan kebutuhan atau keinginan yang unik. Setiap sel berisi manfaat utama yang dicari. Nah, untuk setelahnya ini, saya merubah tabelnya itu menggunakan metrik minuman berenergi di slide selanjutnya ini. Jadi yang awalnya itu kalau di bukunya itu tentang lotion ya, tapi saya buat baru lagi tentang minuman berenergi. Nah, ini dari sini. Jadi ini misalnya di barisnya ini ya, berisi kolom sel situasi penggunaan utama, terus dan juga segmentasi pengguna dari produk minuman berenergi tersebut. Di sini ada beberapa, yaitu remaja, mahasiswa atau profesional muda, pekerja lapangan atau driver, atlet dan gym entusias, terus juga ada umum atau masyarakat luas. Nah, terus kalau untuk kolomnya itu kayak sebelum olahraga atau gym situasinya, terus lembur atau kerja malam hari, terus saat bekerja di lapangan atau berkendara jauh, terus event musik atau festival gaming, setelah aktivitas berat. Nah, dari sini, dari segmentasi remaja, pada saat situasi penggunaan sebelum olahraga atau gym, maka itu akan meningkatkan stamina cepat sebelum latihan. Kalau untuk remaja, terus kalau untuk mahasiswa atau profesional muda, sebelum olahraga atau gym, itu akan meningkatkan fokus dan energi sebelum fitness. Kurang lebih sama untuk mahasiswa. Nah, terus untuk atlet atau gym entusias itu energi instan untuk performa maksimal. Jadi di sini ditekankan performa maksimal itu karena situasi penggunaan sebelum olahraga atau gym itu sangat berkolerasi dengan atlet atau gym yang entusias, sehingga ditekankan di sini untuk performa maksimal. Terus untuk masyarakat umum atau luas itu untuk bagian sebelum olahraga atau gym hanya menjaga semangat olahraga ringan karena masyarakatnya umum kan, tidak spesifik gitu. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak kenapa ini ada yang kosong, beberapa kosong? Karena tidak Nggak tahu. semua, nggak tahu ya, Nggak ya, tahu, Kak. karena tidak semua situasi itu berkolerasi signifikan untuk segmentasi penggunanya. Misal nih, di sini kan tertera jelas ya, pekerja lapangan atau driver, mereka dalam kondisi bekerja. Nah, mereka nggak mungkin menggunakan minuman energi itu pada saat situasi sebelum olahraga atau gym, karena posisinya mereka kan kayak lagi bekerja sebagai driver atau pekerja lapangan, sehingga di sini dikosongkan seperti itu. Nah, begitu juga misal kayak semacam mana ya? Nah, ini pekerja lapangan atau driver. Situasi penggunaannya event musik atau festival atau gaming. Di sini kosong karena mereka pada saat bekerja, misal di lapangan atau jadi driver, mereka tidak meminum energy drink itu pada saat event musik atau festival atau gaming karena mereka sedang bekerja gitu, sedang menjadi driver.
mereka tidak menghadiri event musik atau festival atau gaming, sehingga di sini dikosongkan seperti itu. Dan seterusnya kurang lebih cara bahasanya juga seperti itu. Misal dari sisi remaja, situasi penggunaannya pada saat lembur atau belajar malam hari, fungsinya adalah tetap terjaga saat belajar malam. Terus untuk mahasiswa atau profesional muda, untuk fokus tinggi untuk kerja proyek atau coding atau desain grafis dan segala macam. Nah, kalau untuk pekerja lapangan atau driver, situasi penggunaan pada saat lembur atau belajar pada saat lembur agar tetap waspada saat shift malam. Kurang lebih seperti itu. Penjelasannya kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa baca lebih lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini intinya adalah setiap sel yang ada di sini adalah kolerasi situasi penggunaan pada setiap segmentasi penggunaan. Pada setiap segmentasi pengguna. Itu. Oke. Next, itu keempat, evaluasi potensi tiap sel atau analisis pasar. Misal tadi kita udah dapat datanya, sekundernya atau apapun lah, misal kita dapat beberapa datanya, ternyata kita memberi nilai 1 sampai 5 gitu ya. Kriteria evaluasinya itu misal pada volume penjualan potensial itu nilainya 4, berarti tinggi kan. Tinggi karena konsumsi energy drink meningkat di segmen usia 15-35 tahun dan pekerjaan mobile. Nah, dari sini kita ketahui gitu dari data-data yang berhasil kita analisis tadi bahwa kenapa bisa volume penjualannya itu potensial karena ya ini tadi meningkatnya konsumsi energy drink di segmen usia 15-35 tahun dan pekerjaan mobile karena mereka untuk mengkondusivitaskan fisik mereka pada saat bekerja dan juga pada saat belajar karena rata-rata kan di situ 15-35 tahun. Nah, terus tingkat harga dan margin. Nilainya di sini 3, lebih rendah. Nah, berarti penjelasan atau implikasinya ada peluang premium pricing, maksudnya kita ada peluang memberi harga yang tinggi untuk varian fitness dan pro. Nah, karena rata-rata yang untuk fitness dan pro itu memang disegmentasi untuk para konsumen yang sudah berfinansial stable. Namun pasar remaja itu sensitif harga karena mereka belum ada penghasilan tetap, belum ada pekerjaan dan sebagainya macamnya untuk membeli varian yang premium pricing, sehingga kita harus bisa mikir-mikir juga gitu tentang harga ini. Bahwa di segmentasi remaja mungkin kita bisa pisahkan lagi bahwa untuk remaja itu harganya sekian, tidak berbeda dengan premium pricing. Terus juga untuk biaya layanan dan atau distribusi nilainya 3. Kenapa 3? Karena butuh rantai dingin atau display vending machine tapi visible, kurang lebih seperti itu. Terus untuk kesesuaian kapabilitas perusahaan nilainya 4, cukup tinggi karena produksi minuman cair massal mudah disesuaikan. Potensi besar bagi brand beverage ya. Terus persaingan dan diferensiasi, persaingan dan pembeda ya. Itu nilainya di sini 2. Karena kenapa 2? Sangat rendah sekali. Karena kita di sini memiliki pasar yang sangat kompetitif, yang dimana ada beberapa minuman energy drink yang udah sangat besar sekali. Contoh misalnya kayak Red Bull, Monster, Krating Deng. Tapi bisa beda lewat segmentasi situasi dan lifestyle. Jadi walaupun nilainya rendah, kita masih ada peluang mungkin di segmentasinya. Di segmentasi setiap situasi kita bisa analisis bahwa ada peluang yang bisa kita masuki di situ, atau dari lifestyle-nya kita bisa masuki juga di situ. Yang dimana kita sesuaikan dengan lifestyle Gen Z misalnya, atau lifestyle-nya mahasiswa atau apapun gitu ya. Terus potensi jangka panjang di sini misalnya nilainya 4 gitu ya, cukup tinggi. Penjelasan atau implikasinya karena gaya hidup aktif dan tren energi lifestyle. Sekarang itu teman-teman yang keren tuh bukan lagi kayak berbuat-buat hal buruk, mabok-mabokan di sana. Sekarang ini trennya itu kayak kita yang muda bisa
sering olahraga, sehat, dan menjaga badan, itu yang keren. Sehingga di sini penjelasannya gaya hidup aktif dan tren energi lifestyle terus meningkat di generasi muda gitu. Karena yang keren di stigmanya para masyarakat sekarang, keren itu adalah ketika bisa menjaga kesehatan, menjaga fisik, kesehatan tubuh, pola makan dan sebagainya, dan juga bisa produktif dalam bekerja, dalam beraktivitas, belajar. Dan dengan adanya energy drink ini bisa membantu semuanya itu dengan lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini dibilang potensi jangka panjang. Nah, di sini untuk misal lagi nih, kita dari strategi pemasar terhadap influensi keadaan, kita tadi misal udah dapat 3 segmentasi dari 5 segmentasi yang kita punya gitu ya. Di sini segmentasi yang paling dicondongkan misalnya kita mendapat mahasiswa atau profesional muda untuk situasi lembur atau belajar malam. Kan banyak ya mahasiswa yang sekarang kerjanya part time gitu atau belajar malam sampai khatamin beberapa jurnal gitu ya, satu perpustakaan mungkin dihatamin semuanya gitu ya. Sehingga dengan adanya minuman energy drink ini bisa membantu mereka melakukan aktivitas tersebut. Terus untuk atlet atau gym enthusiast yang dimana bisa dimanfaatkan pada saat situasi sebelum olahraga dan setelah aktivitas berat, seperti tadi pekerja lapangan atau driver situasi berkendara jauh, yang dimana kalau mereka kayak Gojek atau Maxim atau supir bus ya yang antar kota, itu dengan adanya energy drink itu akan membantu sekali kepada mereka gitu. Nah, dari sini kita bisa memasang strategi pemasaran untuk sel potensial tadi. Nah, misal dari 3 segmen potensial tadi, dari setiap dimensinya itu kita sudah bisa mengimplementasikan gitu, memetakan dari yang ada di sini. Misal dari segi produk itu kita buat nih, misalnya varian fokus plus, itu berisi kafein dan vitamin B untuk mahasiswa. Kan kafein kan bisa menahan kantuk ya. Nah, itu bagus buat mahasiswa yang ingin suka belajar malam atau kerja part time gitu ya. Terus varian powerlift atau taurin plus elektrolit untuk olahraga. Nah, jadi pada varian powerlift ini fungsi dan kandungannya itu fokus kepada kesehatan tubuh dan juga olahraga. Terus varian drive boost ya, energi tahan lama. Fungsinya adalah energi tahan lama, rasa segar untuk pekerja lapangan, misal kayak misal yang kerja di tambang atau apa, atau driver tadi, sehingga badan mereka itu bisa tetap fresh gitu saat bekerja. Nah, terus untuk harga atau pricing strategi, di sini kita implementasinya strategi value pricing untuk mahasiswa. Terus untuk premium pricingnya untuk edisi sport performance, karena biasanya orang-orang yang sudah menjaga kesehatan tubuhnya atau badannya, itu biasanya mereka tidak peduli lagi dengan harga yang ditaruh di sebuah produk, yang dimana produk itu mengandung sebuah kesehatan yang bermanfaat buat dirinya, sehingga dari premium pricing itu masih bisa kita pertahankan. Berbeda dengan mahasiswa yang dimana dia pengen tetap sehat, tetap bugar, tapi tetap juga memikirkan dompet mereka, sehingga kita bisa atur pricingnya di situ. Terus promotion strategi, misalnya kita buat sini kampanye stay up smart di media sosial atau kampus. Kenapa namanya stay up smart? Karena di sini pangsa pasarnya di media sosial dan kampus, sehingga dalam benaknya mahasiswa dan orang-orang ketika minum energy drink kami, maka akan tetap pintar atau cerdas dan sebagainya. Nah, terus misal bisa sponsorship event olahraga, e-sport, dan konser, karena sangat sesuai dengan energy drink gitu ya. Influencer gamer, atlet, mahasiswa sukses gitu, kayak Jeremy Pauline, Raihan, terus siapa lagi, Maudy Ayunda, dan sebagainya macam. Terus distribusi atau play strategi,
Itu minimarket, vending machine, gym, SPBU, karena tadi salah satunya disebutin itu kan ojek online ya, ojek online atau Gojek gitu ya, dan toko-toko online. Terus partnership dengan kampus atau co-working space untuk promo langsung. Untuk packaging itu kaleng desainnya berbeda per varian, warna, ikon, aktivitas disesuaikan dengan beberapa segmen tadi yang udah kita condongkan menjadi 3 segmentasi. Terus untuk ukuran kecil praktis 250 mili supaya untuk mobilitas tinggi. Maksudnya mobilitas tinggi adalah mudah dibawa kemana-mana. Karena energy drink fokusnya adalah menemani aktivitas kita untuk biar tetap semangat dan sebagainya. Kalau susah dibawa, ya percuma, orang nggak bakalan tertarik dan malah bakal nambah beban buat mereka karena susah dibawa-bawa kemana-mana gitu. Terus brand message atau positioning ini kayak semacam slogan ya teman-teman, slogan atau tagline. Misal kita taruh di sini kayak minuman energi yang menyesuaikan gaya hidupmu kapanpun dimanapun gitu. Evaluasi atau KPI-nya atau pencapaiannya yang harus kita capai di sini adalah peningkatan penjualan di lokasi, event atau gym. Terus awareness campaign di kampus dan media sosial. Jadi orang-orang yang bersekitar di kampus dan aktif di media sosial itu harus aware dengan produk kita. Terus repeat purchase rate and brand recall. Oke. Kesimpulannya adalah metrik orang dan situasi berperan penting dalam membantu perusahaan memetakan peluang pemasaran secara lebih tajam dan spesifik. Dengan memahami siapa yang menggunakan produk, di mana produk kita digunakan, dan mengapa produk tersebut digunakan, pemasar dapat menciptakan varian produk serta pesan komunikasi yang relevan dengan konteks konsumsi nyata konsumen. Pendekatan ini juga memberikan keunggulan kompetitif karena strategi yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada produk semata, tapi juga pada situasi dan kebutuhan aktual konsumen dalam berbagai konteks kehidupan mereka atau kehidupannya. Oke, sekian dan Wahyu. Wah, thank you. Pakai nanya, bikin sakit kepala. Wow. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon dibicarakan baik-baik, bukan pergi malah mencari yang lebih baik. Siap. Terima kasih Pak Agung sudah mendengarkan. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Rapli